saya akan memperkenalkan teknik memasukkan serbuk ke dalam kapsul. Namun sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu sediaan kapsul. Apa sih sediaan kapsul itu sendiri? Sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun lunak yang dapat dilarutkan dimanapun kapsul digunakan. Untuk pemakaian oral biasanya digunakan sebagai alternatif sediaan apabila jumlah obat yang diracik lebih dari satu, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pasien karena dapat meminumnya. Kapsul juga dapat melindungi pasien dari rasa obat yang pahit ataupun aroma yang ekstrim. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada stamper dan mortir, alkohol, etiket, kemudian plastik klip. Untuk bahannya itu ada diazepam, kemudian ada paracetamol, amitriptilin, kemudian ada tisu dan kertas perkamen. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan kapsul ini yaitu yang pertama menggunakan sudip, kertas perkamen, cangkang kapsul, lalu alat pengisi kapsul, dan tisu. Di sini ada sediaannya menggunakan diazepam, paracetamol, dan amitriptilin. Pertama, kita akan desinfektan tempat kerja serta alat yang digunakan. Kemudian jangan lupa menggunakan masker dan handscoon. Sebelum mengerjakan, selanjutnya ambil mortar dan stamper, letakkan di atas pengalas agar selama penggerusan mortar tidak bergerak dan mengeluarkan suara. Kemudian siapkan obat yang akan diracik dan ingat jumlah obat yang disiapkan harus sesuai dengan hasil yang diperhitungkan. Setelah itu masukkan obat dalam mortir. Mohon diperhatikan jangan menyentuh obat secara langsung. Yang pertama itu kita masukkan paracetamol, kemudian digerus sampai halus. Digerus sampai halus seperti arah jarum jam. Setelah obat pertama halus, kemudian masukkan lagi obat yang kedua yaitu amitriptilin. Gerus sampai halus dengan arah seperti jarum jam. Dah. Jika obat kedua sudah halus, maka masukkan obat yang ketiga yaitu diazepam. Gerus halus dengan arah jarum jam. Inilah salah satu tanda hasil gerusan telah homogen, yaitu ketika warna serbuk merata. Cara pengisian cangkang kapsul dapat dilakukan dengan metode tangan ataupun menggunakan alat pengisi. Di sini saya akan memperagakan menggunakan metode tangan. Sebelumnya kita membersihkan terlebih dahulu alat kerja kita menggunakan desinfektan. Di sini selanjutnya kita akan siapkan kapsul sesuai dengan nomor kapsul yang telah kita gunakan. Kita siapkan terlebih dahulu serbuknya. Selanjutnya pilih kapsul. Saya menggunakan alat bantu menggunakan kertas perkamen.
Lalu kapsul yang besar dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kertas perkamen seperti ini. Selanjutnya kita alasi menggunakan kertas perkamen. Lalu kita masukkan serbuk langsung ke dalam cangkang kapsul. Jangan lupa diketuk-ketuk. Isi hingga terisi penuh. Selanjutnya setelah serbuk terisi penuh, masukkan kepala kapsul hingga terdengar bunyi klok dan tutup semua. Selanjutnya setelah kapsul tertutup dengan baik, kapsul dibersihkan menggunakan tisu dan dilap. Setelah kapsul bersih, masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket. Selanjutnya meja kerja dibersihkan terlebih dahulu dan disemprot menggunakan disinfektan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ini saya mau nebus resep Mbak. Oh baik Ibu. Ditunggu sebentar ya Bu. Silakan duduk di ruang tunggu. Atas nama Tuan Aji. Ya Mas. Saya. Baik Ibu silakan duduk. Ya. Apakah Ibu pasiennya atau keluarganya? Saya keluarganya, saya istrinya. Oh iya baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Adriani. Saya apoteker yang bekerja di Apotek Nikapama. Ya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa informasi terkait obat-obatan yang akan Ibu terima. Hanya butuh waktu sebentar ya Bu ya. Nantinya informasi yang Ibu berikan akan membantu saya dalam mengenali masalah terkait obat-obatan yang akan Ibu terima, sehingga dapat dilakukan pengobatan yang lebih efektif ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu identitas pasien. Boleh disebutkan nama dan usianya? Nama Tuan Aji, umurnya 45 tahun sekarang. Baik. Identitas sudah sesuai dengan resep ya Bu ya? Ya. Apakah pasien sudah pernah berkonsultasi sebelumnya atau baru pertama kali? Ini yang kedua kalinya berarti Mbak. Oh, yang kedua kalinya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menanyakan apakah Tuan Aji ada riwayat alergi dengan obat? Tidak ada. Apakah Tuan Aji sudah mengkonsumsi obat-obatan lain? Tidak ada. Baik. Jelaskan terkait obat-obatan yang akan Ibu terima dan cara penggunaannya bagaimana? Tadi dokter memberikan informasi mengenai 3 obat yang diracik. Yang pertama itu ada diazepam, paracetamol, sama amitriptyline. Baik. Ini untuk obatnya ya Bu ya. Ya. Saya sudah merasakan obat yang akan Ibu terima. Di dalamnya itu ada paracetamol sebagai obat anti nyeri, kemudian ada diazepam itu untuk penenang, dan ada amitriptyline untuk mengurangi rasa kecemasan ya Bu ya. Untuk cara penggunaannya, diminum sehari 1 kali, 1 kapsul malam hari setelah makan ya Bu. Kemudian setelah minum obat ini akan ada beberapa efek samping. Yang pertama ada mual, muntah, serta nyeri di bagian perut. Ya. Tetapi Ibu jangan khawatir
Kemudian untuk cara penyimpanannya disimpan di suhu kamar atau disimpan di tempat obat, dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya Bu ya, dan dijauhkan dari paparan sinar matahari. Baik, apakah Ibu mengerti dengan penjelasan yang saya sampaikan? Mengerti. Baik, bisa disebutkan kembali apa yang saya barusan jelaskan terkait obat yang akan diterima. Ini obatnya racikan yang isinya tuh ada diazepam, paracetamol sama methicillin. Nanti diminumnya sehari sekali, diminumnya juga setiap malam. Ya, lalu nanti penyimpanannya di suhu ruangan saja dan terhindar dari anak-anak. Baik, jika Ibu nantinya setelah minum obat ini ada satu kendala, Ibu bisa datang kembali ke apotek, bisa menanyakan kepada saya atau apoteker lain yang sedang jaga di sini dan bisa langsung konsultasi dengan dokter ya Bu ya. Baik, sepertinya Ibu sudah paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Ini untuk obatnya Ibu, ini untuk obatnya, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu.